Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Perancangan Sistem Absensi Online Mahasiswa Berbasis Android. Di sini kami dari kelompok 4 dengan saya Melati Asyila dan rekan-rekan saya. Saya Yola Claudia Sinaga. Saya Lauren Medina Opusungguh. Baik, kami akan langsung mulai presentasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perancangan sistem absensi online mahasiswa berbasis Android ini. Nah, saat ini kita berada di era digitalisasi, di mana instansi pendidikan seperti universitas dituntut untuk memanfaatkan teknologi demi meningkatkan efisiensi administrasi, termasuk itu hal manajemen kehadiran mahasiswa. Namun, realitanya di lapangan kita melihat proses absensi di kelas sebagian besar masih menggunakan kertas secara manual. Metode manual ini membawa beberapa masalah klasik yang cukup krusial, seperti rentan kecurangan. Sangat mudah bagi mahasiswa untuk melakukan titip absen atau namanya manipulasi data kehadiran. Selanjutnya, risiko kehilangan data. Rekapitulasi berbasis kertas rawan rusak, terselip, ataupun hilang. Dan ketidakefisiensi waktu. Memanggil nama mahasiswa satu persatu setiap awal perkuliahan sangat menyita waktu dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi, melihat semua permasalahan, kelompok kami membuat perencanaan solusi melakukan aplikasi absensi online berbasis Android. Dengan sistem ini, proses absensi menjadi jauh lebih cepat. Data tersimpan aman secara real-time di database dan memperkecil celah kecurangan. Diharapkan, aplikasi ini dapat mendukung terciptanya administrasi perkuliahan yang lebih modern, transparan, dan efisiensi. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi sistem. Sistem yang kami rancang adalah sistem absensi online mahasiswa berbasis Android yang menggunakan teknologi QR sebagai media utama dalam proses pencatatan kehadiran mahasiswa. Sistem ini dibuat untuk menggantikan metode absensi manual yang selama ini masih menggunakan tanda tangan atau daftar hadir kertas. Alasan dipilihnya QR Code adalah karena teknologi ini mampu mempercepat proses absensi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan seperti titip absen. Cara kerja sistem ini dimulai ketika dosen membuka sesi perkuliahan melalui aplikasi ataupun web. Setelah sesi dibuka, sistem secara otomatis menghasilkan QR Code yang unik untuk pertemuan perkuliahan tersebut. QR Code tersebut kemudian ditampilkan kepada mahasiswa, misalnya dosen melalui proyektor ataupun layar perangkat dosen. Selanjutnya, mahasiswa membuka aplikasi Android dan melakukan pemindaian atau scan terhadap QR Code yang telah ditampilkan. Jika QR Code valid dan sesi absensi masih aktif, maka sistem akan secara langsung otomatis mencatat kehadiran mahasiswa ke dalam database lengkap dengan waktu kehadirannya. Tersebut dapat langsung dipantau oleh dosen secara real-time. Selain itu, sistem juga menyediakan laporan absensi yang dapat diakses dan diunduh oleh dosen maupun administrator. Dengan adanya sistem ini, proses absensi menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan terdokumentasi secara digital. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional administrator. Fungsi pertama adalah login. Sistem harus menyediakan fitur login bagi administrator menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Fungsi ini berguna untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat masuk ke dalam sistem. Administrator juga dapat mengelola data mahasiswa yang meliputi proses menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data mahasiswa. Selain data mahasiswa, administrator juga dapat mengelola data dosen. Melalui fungsi ini, administrator dapat menambah dosen baru, memperbarui informasi dosen, maupun menghapus data dosen yang sudah tidak aktif. Administrator juga bertugas mengelola data mata kuliah beserta jumlah SKS yang dimiliki setiap mata kuliah. Data ini nantinya akan digunakan dalam menyusun jadwal, perkuliahan, dan laporan kehadiran. Administrator juga dapat mengatur data kelas dan menghubungkannya dengan mata kuliah tertentu.
Dengan fungsi ini, sistem dapat mengetahui mahasiswa mana yang mengikuti suatu mata kuliah. Administrator juga berfungsi untuk mengelola akun pengguna, termasuk untuk melakukan reset password apabila mahasiswa mengalami kendala saat login. Selanjutnya, kebutuhan fungsional pada dosen. Sama seperti administrator, dosen juga melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia sesuai hak aksesnya. Setelah berhasil login, dosen dapat membuat jadwal perkuliahan yang mencakup hari, jam, ruangan, dan mata kuliah yang diajar. Ketika perkuliahan dimulai, dosen dapat membuka sesi absensi. Fitur ini berfungsi untuk mengaktifkan proses pencatatan kehadiran mahasiswa pada pertemuan yang sedang berlangsung. Setelah sesi absensi dibuka, sistem secara otomatis menghasilkan QR Code yang unik untuk pertemuan tersebut. QR Code ini akan digunakan mahasiswa untuk melakukan absensi. Karena QR Code dibuat secara unik pada setiap sesi, maka resiko penyalahgunaan dapat diminimalkan. Dosen dapat melihat daftar mahasiswa yang telah melakukan absensi secara real-time. Artinya, setiap kali mahasiswa melakukan scan QR Code, data kehadirannya langsung muncul pada sistem dosen. Jika terjadi kendala teknis, misalnya mahasiswa mengalami masalah pada kamera atau perangkat Android, dosen dapat mengubah status kehadiran secara manual. Fitur ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola absensi. Setelah perkuliahan selesai, dosen dapat mengunduh laporan absensi dalam format PDF atau Excel. Laporan tersebut dapat digunakan untuk evaluasi maupun dokumentasi kehadiran mahasiswa. Yang ketiga adalah kebutuhan fungsional mahasiswa. Mahasiswa juga harus login terlebih dahulu menggunakan akun yang telah diberikan agar dapat mengakses layanan pada aplikasi. Mahasiswa dapat melihat jadwal kuliah yang telah ditentukan sehingga mereka mengetahui mata kuliah apa yang sedang berlangsung. Fungsi utama mahasiswa adalah melakukan scan QR Code menggunakan kamera perangkat Android. Melalui proses inilah kehadiran mahasiswa dicatat ke dalam sistem. Setelah QR Code berhasil dipindai, sistem secara otomatis mencatat tanggal dan waktu kehadiran mahasiswa. Pencatatan ini dilakukan secara otomatis, membantu meningkatkan akurasi data absensi. Mahasiswa dapat melihat riwayat absensi mereka pada setiap mata kuliah. Fitur ini membantu mahasiswa memantau kehadiran yang telah tercatat oleh sistem. Selain riwayat absensi, mahasiswa juga dapat melihat presentasi kehadiran mereka. Fitur ini penting karena dalam perkuliahan biasanya terdapat batas minimum kehadiran yang harus dipenuhi sebelum mengikuti ujian. Ada beberapa kebutuhan non-fungsional sistem absensi online. Yang pertama itu adalah keamanan, di mana sistem harus menggunakan mekanisme autentikasi yang aman, seperti QR yang bersifat per sesi dan memiliki masa berlaku terbatas agar tidak dapat disalahgunakan. Lalu yang kedua adalah ketersediaan, yang artinya sistem harus tersedia dan dapat diakses minimal 99% dari waktu operasional perkuliahan. Lalu yang ketiga adalah kinerja, yang artinya proses scan QR hingga pencatatan kehadiran harus diselesai dalam waktu kurang dari 3 detik di bawah kondisi jaringan normal. Lalu yang keempat adalah skalabilitas, yang artinya sistem harus mampu menangani setidaknya 500 pengguna aktif secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Lalu yang kelima adalah kemudahan penggunaan, yang artinya antar muka aplikasi harus intuitif dan mudah digunakan oleh mahasiswa dengan minimal pelatihan, serta mendukung Android versi 8.0 ke atas. Nah, yang keenam itu adalah keandalan dan backup, yang artinya pencadangan datanya itu dapat dilakukan secara berkala dan pemulihan otomatis saat terjadi kegagalan. Use case diagram akan memvisualisasikan 3 aktor utama di dalam sistem, di mana ada administrator, dosen, dan juga mahasiswa, di mana ketiga ini akan dapat mengakses fitur-fitur masing-masing. Kita langsung saja masuk kepada use case diagramnya. Seperti inilah bentuk dari use case diagramnya yang sudah saya rancang di dalam Draw.io untuk sistem absensi online mahasiswa berbasis Android, di mana ada administrator, yaitu dia dapat melakukan login, di mana login ini
akan include kepada login dan juga include kepada validasi pengguna. Seperti bahwasannya kita itu bukan robot, seperti itu. Lalu administrator dapat melakukan mengelola data mahasiswa, mengelola data dosen, mengelola data mata kuliah, mengelola data kelas, mengelola akun pengguna, dan juga melihat laporan absensi. Nah, mahasiswa itu akan dapat melakukan login. Mahasiswa juga dapat melihat jadwal kuliah, melakukan scan QR code, di mana melakukan scan QR code ini include kepada simpan data absensi atau langsung tersimpan, seperti itu teman-teman. Lalu dari simpan data absensi ini akan include kepada membuat laporan absensi. Nah, mahasiswa ini juga dapat melakukan atau melihat riwayat absensinya dan juga dapat melihat presentasi kehadirannya. Nah, di sini dosen itu dapat melakukan login juga, di mana include kepada validasi pengguna ya, sama seperti administrator bahwasannya dia bukan robot. Lalu dosen dapat membuat jadwal perkuliahan. Dari hasil jadwal perkuliahan ini akan dihasilkan yang namanya atau include dengan generate QR code, yang artinya itu QR code ini akan dapat diakses oleh mahasiswa untuk melihat jadwal perkuliahan. Lalu dosen juga dapat membuka sesi absensi, dapat menghasilkan QR code, melihat data hadir mahasiswa, mengubah status kehadiran, dan dapat mengunduh laporan absensi, di mana laporan absensi ini include kepada simpan data absensi, ataupun juga bisa dapat include kepada membuat laporan absensi, di mana membuat laporan absensi ini akan dapat atau include dengan mengunduh laporan absensinya yang dapat diakses oleh dosen, seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam activity diagram. Sebelum kita melihat detail diagramnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang activity diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja dan urutan aktivitas prosedural di dalam sistem secara dinamis, mulai dari titik awal, percabangan logika, atau keputusan, hingga proses itu berakhir. Di rancangan kami, setiap satu use case yang dibuat akan didetailkan alur nyatanya melalui satu activity diagram. Jadi kita masuk, yang pertama adalah activity diagram login. Proses dimulai ketika mahasiswa atau dosen membuka aplikasi dan masuk ke halaman login. Pengguna kemudian menginput username dan password, lalu menekan tombol login. Setelah itu, alur berpindah ke kolom sistem. Sistem akan memvalidasi data tersebut. Di sini ada percabangan, yaitu disk point. Jika data salah, sistem menampilkan pesan error, dan pengguna diminta untuk menginput ulang. Namun jika data valid atau benar, sistem akan langsung mengalihkan penggunaan ke halaman utama atau dashboard, dan proses login selesai. Nah, selanjutnya ada ini activity diagram mengisi absen yang dilakukan oleh mahasiswa. Prosesnya dimulai di sisi mahasiswa dengan memilih menu isi absen. Sistem merespon dengan menampilkan halaman pengisian absensi. Nah, mahasiswa kemudian mengisi data kehadiran mereka. Mereka memilih seperti status hadir, izin, atau sakit, lalu mengklik tombol simpan. Alur kembali ke sistem, di mana sistem akan memproses dan menyimpan data absensi tersebut ke dalam database. Setelah sukses disimpan, sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa absensinya berhasil, dan proses pun selesai. Nah, yang selanjutnya itu ada activity diagram melihat rekap absen. Menu ini bisa diakses oleh pengguna, baik mahasiswa untuk melihat kehadirannya sendiri maupun dosen. Alurnya dimulai ketika pengguna memiliki menu rekap absen. Permintaan ini langsung diteruskan ke sistem, dan sistem akan melakukan query atau mengambil data riwayat kehadiran yang telah tersimpan di database tadi. Setelah data diambil, sistem menampilkannya di layar HP pengguna,
dalam bentuk daftar rekapitulasi absensi secara real-time dan prosesnya selesai. Yang terakhir adalah activity diagram mengelola data absen, yang merupakan hak akses khusus untuk dosen saja. Proses ini dimulai saat dosen memilih menu kelola absen. Sistem akan merespon dengan menampilkan seluruh data absensi mahasiswa pada kelas tersebut yang telah diisi. Di sini, dosen dapat melakukan pengelolaan, seperti memvalidasi kehadiran, mengubah status. Misalnya, jika ada mahasiswa yang lupa atau salah input, lalu menekan tombol update atau simpan. Dan sistem ini kemudian akan memproses perubahan tersebut yang telah dilakukan tadi, memperbarui datanya di dalam database, dan menampilkan pesan bahwa data tadi berhasil diperbarui ataupun juga bisa diganti tadi. Dan terakhir, prosesnya selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sequence diagram membuka sesi absensi. Sequence diagram ini menggambarkan urutan interaksi antar dosen dan sistem ketika dosen ingin membuka sesi absensi pada perkuliahan yang sedang berlangsung. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk membuat sesi absensi baru dan menghasilkan QR Code yang nantinya digunakan mahasiswa untuk melakukan absensi. Pada diagram ini terdapat 5 komponen yang saling berinteraksi, yaitu dosen, aplikasi web atau mobile, absensi controller, sesi absensi service, dan juga database. Sebelum masuk ke alur proses, saya akan menjelaskan fungsi masing-masing komponen terlebih dahulu. Dosen merupakan aktor yang melakukan pembukaan sesi absensi. Aplikasi web atau mobile berfungsi sebagai antarmuka yang digunakan dosen untuk berinteraksi dengan sistem. Absensi controller bertugas menerima permintaan dari aplikasi dan meneruskannya ke layanan yang sesuai. Sesi absensi service bertanggung jawab mengelola logika bisnis yang berkaitan dengan sesi absensi, termasuk pengecekan dan pembuatan sesi baru. Sedangkan database berfungsi menyimpan seluruh data jadwal perkuliahan dan data sesi absensi. Proses dimulai ketika dosen melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah login berhasil, sistem menampilkan halaman beranda atau dashboard dosen. Dari halaman tersebut, dosen memilih menu absensi untuk mengakses fitur pengelolaan absensi. Setelah menu absensi dipilih, aplikasi akan menampilkan daftar jadwal perkuliahan yang dimiliki oleh dosen. Daftar ini berisi informasi seperti mata kuliah, kelas, hari, dan jadwal perkuliahan. Selanjutnya, dosen memilih salah satu jadwal yang akan digunakan untuk membuka sesi perkuliahan. Setelah jadwal dipilih, sistem akan menampilkan detail jadwal perkuliahan tersebut agar dosen dapat memastikan bahwa jadwal yang dipilih sudah sesuai. Setelah memastikan jadwal yang dipilih benar, dosen menekan tombol buka sesi absensi. Ketika tombol ini ditekan, aplikasi mengirimkan permintaan pembukaan sesi absensi controller. Data yang dikirim berupa identitas jadwal atau ID jadwal yang telah dipilih oleh dosen. Setelah menerima permintaan tersebut, absensi controller meneruskan data ke sesi absensi service. Kemudian, sesi absensi service melakukan pengecekan ke database untuk mengetahui apakah pada jadwal tersebut sudah terdapat sesi absensi yang aktif atau belum. Data akan mencari data sesi absensi berdasarkan ID jadwal yang dikirimkan. Setelah proses pencarian selesai, database mengembalikan hasil pengecekan kepada sesi absensi service. Kondisi pertama adalah ketika sistem menemukan bahwa sesi absensi untuk jadwal tersebut sudah aktif. Artinya, sebelum dosen sudah pernah membuka sesi absensi dan sesi tersebut masih berjalan. Dalam kondisi ini, sistem tidak akan membuat sesi baru karena dapat menyebabkan duplikasi data absensi. Sesi absensi service mengirimkan informasi bahwa sesi sudah aktif kepada absensi controller. Kemudian, absensi controller meneruskan informasi tersebut ke aplikasi. Aplikasi lalu menampilkan pesan peringatan kepada dosen yang berbunyi sesi absensi sudah aktif. Dengan demikian, proses berhenti dan dosen tidak dapat membuka sesi baru sampai sesi sebelumnya ditutup. Kondisi kedua adalah ketika sistem tidak menemukan sesi absensi yang sedang aktif. Karena belum ada sesi yang berjalan, maka sistem akan membuat sesi absensi yang baru. Pada tahap ini, sesi absensi service menghasilkan atau generate QR code yang unik untuk pertemuan tersebut.
Selain QR Code, sistem juga membuat informasi pendukung seperti waktu pembuatan sesi, waktu berlaku QR Code, dan identitas mata kuliah yang sedang berlangsung. Setelah data sesi berhasil buat, seluruh informasi tersebut disimpan ke dalam database. Setelah data berhasil disimpan, database mengirimkan konfirmasi kepada sesi absensi service bahwa sesi baru telah berhasil dibuat. Kemudian, sesi absensi service mengirimkan respon kepada absensi controller yang berisi informasi sesi absensi yang baru. Selanjutnya, absensi controller meneruskan data tersebut ke aplikasi. Aplikasi kemudian menampilkan QR Code beserta informasi sesi absensi kepada dosen. Informasi yang ditampilkan berupa QR Code absensi, mata kuliah yang sedang berlangsung, kelas yang mengikuti perkuliahan, waktu sesi dibuka, dan batas waktu penggunaan QR Code. QR Code inilah yang nantinya akan dipindai oleh mahasiswa untuk mencatat kehadiran mereka. Collaboration diagram pada proses scan QR kode dan penyimpanan data kehadiran. Prosesnya itu dimulai ketika mahasiswa atau aktor memilih menu scan QR pada aplikasi mobile mahasiswa yang kemudian mengirimkan data QR tersebut ke absensi controller. Nah, setelah menerima data, absensi controller akan meneruskannya ke sesi absensi service untuk dilakukannya validasi QR. Nah, sesi absensi service ini akan memeriksa data sesi ke database dan pihak database akan mengembalikan data tersebut melalui pesan return data sesi. Setelah itu, hasil validasi dikirimkan kembali dari sesi absensi service ke absensi controller. Jika validasinya berhasil, absensi controller akan memberikan perintah untuk menyimpan data kehadiran kepada kehadiran service. Selanjutnya, kehadiran service akan meneruskan perintah tersebut dengan menyimpan data kehadiran ke dalam database. Nah, begitu data berhasil disimpan, database itu akan mengirimkan konfirmasi bahwa data tersimpan ke kehadiran service, yang kemudian meneruskan informasi data kehadiran tersebut kembali ke absensi controller. Pada tahap akhir, absensi controller akan mengirimkan hasil absensi ke aplikasi mobile mahasiswa sehingga aplikasinya dapat menampilkan status absensi secara langsung kepada mahasiswa bahwasannya datanya sudah disimpan. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari sistem absensi QR Code. Nah, sebelum masuk ke detail alurnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur statis dari sistem. Diagram ini menunjukkan kelas-kelas yang ada dalam sistem, atribut dan metode atau fungsi yang dimiliki setiap kelasnya, serta hubungan atau relasi antar kelas tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan rancangan dari kelas diagram untuk sistem absensi online. Pertama, kita melihat di sini kita memiliki kelas user sebagai superkelas atau kelas induk yang memiliki atribut umum seperti ID user, username, password, dan role. Kelas user ini memiliki metode login atau logout. Sesuai arahan panah inheritance atau pewarisan, kelas user ini menurunkan sifatnya ke dua kelas di bawahnya, yaitu kelas mahasiswa dan kelas dosen. Kelas mahasiswa memiliki atribut spesifik seperti NIM, nama MHS, dan jurusan, serta fungsi untuk isi absen dan lihat rekap. Kelas dosen memiliki atribut khusus, yaitu NIDN dan nama dosen, dengan fungsi untuk kelola absen dan validasi absen. Selanjutnya, ada hubungan aksi antara aktor dan absensi. Mahasiswa akan menginput data ke kelas absensi yang berisi ID absen, ID user, tanggal absen, dan waktu absen melalui fungsi create absen. Nah, di sisi lain, dosen dapat mengelola data pada kelas absensi tersebut menggunakan fungsi update absen dan delete absen. Terakhir,
Kelas absensi terhubung dengan kelas keterangan. Kelas keterangan ini berfungsi untuk menyimpan detail atau status kehadiran mahasiswa secara spesifik, seperti apakah mahasiswa tersebut hadir, sakit, izin, atau alfa, atau dibilang keterangan tentang absen mahasiswa ini, lengkap dengan opsi untuk mengunggah bukti surat jika ada. Nah, ini adalah alur dari kelas diagram sistem absensi tadi. Selanjutnya, kita masuk kepada yang namanya state chart diagram, di mana untuk menggambarkan alur perubahan status pada proses absensi mahasiswa menggunakan QR code. Nah, proses ini itu dimulai dari initial state atau tombol mulai. Nah, kemudian sistem berada pada kondisi menunggu scan QR. Setelah mahasiswa melakukan pemindaian atau scan QR-nya, sistem masuk kepada state QR code dipindai. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi QR code untuk memastikan kode sesi absensi yang digunakan masih valid. Apabila hasil valid, sistem akan mencatat kehadiran mahasiswa dan menyimpan data absensi ke dalam database hingga mencapai final state. Namun, jika QR code tidak valid atau sesi absensi sudah tidak aktif, sistem akan masuk ke state absensi ditolak. Kondisi ini, data kehadiran tidak disimpan dan proses absensi dinyatakan gagal. Setelah itu, proses berakhir pada final state sebagai tanda bahwa alur absensi telah selesai. Baiklah, sebagai penutup dari penjelasan kelompok kami, saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dari penjelasan sistem absensi online ini. Nah, di dalam slide kami merangkum hasil perancangan ini ke dalam 4 poin utama. Yang pertama itu mengenai efektivitas sistem. Aplikasi ini sukses dirancang untuk mengeliminasi metode absensi kertas yang konvensional. Melalui digitalisasi ini, pencatatan kehadiran di kelas menjadi jauh lebih cepat, hemat waktu, dan efisien. Yang kedua, mengenai keamanan data. Berkat integrasi sistem dengan database, data kehadiran mahasiswa tersimpan secara aman dan akurat. Hal ini meminimaliskan resiko kerusakan berkas fisik, sekaligus memperkecil celah kecurangan ataupun manipulasi seperti titip absen mahasiswa. Yang ketiga itu mengenai kemudahan akses. Implementasi aplikasi pada platform Android memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk melakukan pemindaian atau scan kehadiran, serta memantau presentasi absensi mereka secara mandiri. Yang keempat, mengenai optimasi manajemen. Sistem ini mempermudah peran dosen dan administrator dalam mengelola sesi perkuliahan. Dosen dapat memantau data kehadiran mahasiswa secara real-time di kelas dan langsung mengunduh rekapitulasi laporan absensi secara instan dalam format digital. Nah, kesimpulan besarnya, rancangan ini diharapkan mampu mendukung transformasi digital administrasi akademik di lingkungan kampus, agar menjadi lebih modern, transparan, dan terintegrasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Bye!